hiburan itu insya Allah warganya orang-orang yang ikhlas, tulus, dan militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala man awayna wa ala man nawawi bi salam suwari bi hadratin nabi mustafa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, para pemirsa Suara Hiburan, episode kedua ini kita dampingi dengan Kiai Mahfuz MPDI, Ketua MWCNU Tanfidiyah Bulan. Sesi ini kita akan belajar kepada beliau tentang seputar KNU-an. Jadi dua aspek, yang pertama yaitu dari kelembagaan yang ada di MWCNU Bulan dan juga terkait dengan gerakan-gerakan warga Nahdliyin di sekitar Bulan. Beliau ini merupakan Ketua Tanfidiyah MWCNU Bulan periode 2023 sampai 2028. Mohon izin, sepanjang apa yang panjenengan lakukan dengan jajaran pengurus MWCNU Bulan di periode tahun 2023 dan sampai tahun 2028 ini, kira-kira apa yang bisa panjenengan sampaikan terkait dengan hal-hal yang spesifik, hal-hal yang penting yang perlu pemirsa ketahui terkait dengan MWCNU Bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih. Sejak kami terpilih sebagai pengurus MWCNU Bulan, yang menjadi prioritas kami lakukan adalah melaksanakan apa yang menjadi program kerja MWCNU Nahdlatul Ulama, termasuk melaksanakan apa yang menjadi program kerja MWCNU Bulan selama 5 tahun ke depan. Dan ada program-program yang unggulan, mungkin nanti termasuk adalah pendirian Faskes MWCNU Bulan yang sudah di branding oleh LKNU Sidoarjo, yaitu dengan nama Poliklinik Sihat 2 Buduran. Itu khususnya program yang insya Allah unggulan. Ngapunten ya, sebagai sebuah organisasi, maka MWCNU ini menjadi teladan bagi ranting-ranting di wilayahnya. Dan sebagai sebuah organisasi, maka program itu disusun melalui proses perencanaan. Kira-kira apa yang panjenengan desain dengan pengurus terkait bagaimana supaya program bisa tersusun dan berjalan, itu melalui mekanisme apa? Apakah
ada periode raker atau bagaimana sebagainya sesuai dengan kaidah organisasi yang kita terapkan di wilayah. Ini terkait program agar nanti bisa terlaksana, maka program kerja itu dilakukan melalui musyawarah kerja selama masa bakti 2023 sampai 2028, minimal ada 3 kali musyawarah kerja. Jadi tujuannya untuk apa? Yaitu untuk musyawarah berikutnya, musker kedua, dijadikan sebagai ajang untuk mengevaluasi sejauh mana hasil musker yang pertama itu bisa dilaksanakan, dan untuk ke depan apa yang mungkin paling strategis untuk bisa dilaksanakan. Itu yang terlibat adalah seluruh lembaga dan Banom dan juga. Iya, itu seluruh MBCNO dan melibatkan Banom dan lembaga. Periode ini berarti sudah 2 raker yang kedua. Iya. Ada berapa lembaga ya di MBC ini? Ada kurang lebih 15 lembaga. Di lembaga yang paling favorit adalah LASISNU, LDNU, LDMNU, LKNU, LTMNU, LP Ma'arif, LWP, LBM, LMI, dan masih ada beberapa lagi, termasuk Malatia. Di beberapa media di kalangan NU saja itu ada unit namanya media center, termasuk ini Suwarno Bulan ini. Itu masuk lembaga termasuk gimana? Itu adalah merupakan lembaga yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan NU secara struktural. Itu adalah lembaga tersendiri yang dijadikan sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di MBCNU secara khusus dan Banom dan lembaga. Kalau boleh kita tahu ya, itu kira-kira latar belakangnya apa ya untuk pada periode ini MBCNU bulan ini kok getol gitu untuk mendorong organisasinya untuk melakukan publikasi sekian banyak kegiatan yang dilakukan. Kira-kira maupun Ya, untuk itu agar kegiatan-kegiatan yang ada di MBCNU dan Banom-Banomnya serta lembaga itu lebih bisa diakses oleh masyarakat luas, tidak hanya Buturan saja, bahkan di seluruh dunia. itu berarti kalau lembaga-lembaga itu melakukan aktivitas pelaksanaan program, berarti evaluasinya adalah pada durasinya triwulan, 1 bulan sekali atau berikut secara formal sebagai mana dari muskilan atau 1 bulan Ya, sekali. berdasarkan hasil musker itu ya triwulan untuk evaluasi kegiatan hasil musker yang kedua. Jadi nyumpir saya ngapunten. Kira-kira apa sih keseruan yang menjadi khas dalam selama kemudian menderek ini atau mendampingi para pengurus ini untuk belajar berorganisasi, itu kira-kira pelajaran apa yang bisa dibagi kepada kita?
Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam berjamiah atau berorganisasi itu menjadikan kita itu wawasannya lebih luas, lebih dewasa, dan lebih bijak dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Kalau ada pilihan ya, kalau ada pilihan, ada pengurus yang berbeda pendapat, tapi jalan dengan pengurus yang mungkin tidak berbeda pendapat, tapi dia tidak jalan, tidak menjalankan fungsinya, itu kira-kira bagaimana caranya? Ya, untuk yang tidak berjalan, ya diberikan motivasi. Untuk yang walaupun berbeda pendapat tapi berjalan, itu kita dampingi, kita kawal agar tidak sampai menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam ADART. Nyun sewu, terkait dengan administrasi. Iya. Apa yang kemudian panjenengan lakukan dengan pengurus yang lain di LPC untuk menjadikan atau belajar membawa NU LPC yang ini dan lebih tertib administrasi berikut? Itu beberapa tahun lalu sudah pernah diadakan dengan istilah ngaji administrasi. Nah, ini untuk hasil musker kedua itu sebetulnya juga masih ditetapkan, tinggal pelaksanaannya. Jadi saya sangat berharap agar kegiatan yang semacam ngaji administrasi itu digelar kembali, karena melihat hasil dari tata kelola kemarin yang diprogramkan oleh PJNO itu masih kurang maksimal. Jadi itu perlu dimaksimalkan kembali terkait dengan tata kelola. Bahkan ada sebagian ranting belum terjamah terkait dengan kegiatan tata kelola. Berarti ke depan ngaji administrasi itu menjadi semacam kegiatan rutin mungkin ya, yang kemudian diikuti oleh tiap lembaga, terutama ranting-ranting di sekitar. Ada berapa ranting ya? Ada 16 ranting. 16 ranting. Jadi ada satu desa yang berisi 2 ranting. Iya, yaitu di Tentang Sewu. Terkait manajemen keuangan, Nyun sewu, apa yang kemudian menjadikan MPCN Buduran itu mendapatkan kepercayaan dari warga atau dari umatnya atau dari pengurusnya terkait dengan manajemen keuangan yang dengan terapkan dengan para bendahara di dalam MPCN. Hal itu ya karena manajemen keuangan di MBCNO itu lebih terbuka, sehingga para masyarakat memberikan kepercayaan kepada MBCNO terkait masalah keuangan. Keterbukaan itu melalui saluran informasi satunya biasanya itu, atau ada yang lain lewat laporan berkala atau itu? Ya paling pas itu ya melalui media itu, masuk melalui WA, ada Instagram. Khususnya ini saya mengapresiasi untuk lembaga Lazisno ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk yang lain. Jadi laporannya berkala dan istiqomah. Nanti istiqomah juga terbuka. Ini yang menyebabkan masyarakat yakin dan percaya kepada
MBCNU khususnya dalam hal ini adalah lembaga mahasiswa. Gedung sarana ya. Ini gedung yang luar biasa dan sangat support terhadap NU. Bagaimana cara MBCNU untuk mengelola gedung ini? Apakah ada yang digaji, apakah gimana? Karena tiap hari mesti ramai gedung kelihatan dari jalan. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini untuk pengelolaan ini ya sifatnya masih mutatawwi'an, sukarela. Walaupun seperti Cak Soleh itu yang sebagai istilahnya sebagai penjaga marbot atau full timernya itu ya diberikan bukan gaji, hanya sekedar bisyarah yang jauh dari kelayakan lah. Mudah-mudahan menjadi rezeki yang barokah bagi terkait kelembagaan organisasi. Sekarang coba kita masuk ke gerakan para nahdien. Bagaimana hubungan antara NU dengan Bani Bani? Alhamdulillah di MBCNU Buburan ini hubungannya dengan banom-banom maupun lembaga-lembaga ini sangat harmonis. Jadi sehingga kita saling bisa membaur, bisa berkolaborasi, bisa berkontribusi bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita nasional. Saya Ibu Boyai, monggo. Ada berapa banom ya di Buburan? Buburan ini insya Allah ada 10 banom. Jadi ada banom yang berbasis usia, banom yang berbasis profesi. Banom yang berbasis usia ada Muslimat, Fatayat, IB Ansor, Ibnu, IBPNU. Sedangkan yang berbasis profesi ada Isyari, Tergunu, ada Pakar Nusa, dan yang paling muda adalah Jerman. Ada nggak kemudian antar kader? Misalkan ya pengurus Muslimat ya pengurus Fatayat, ya pengurus Muslimat ya pengurus MBC. Kira-kira itu marah nggak terjadi di Buburan ini? Ya ada, bahkan banyak ya. Karena melihat kepedulian, untuk sementara kepedulian warga masyarakat di Buburan terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama itu kira-kira ya seputar personilnya itu saja. Jadi banyak anggota yang merangkap kepengurusan. Di samping menjadi pengurus NU sudah menjadi pengurus di Banom, bahkan di lembaga. Semuanya jalan ya? Alhamdulillah berjalan. Kalau Israel itu 1 bulan sekali kegiatan pentingnya di samping acara-acara yang sekitar. Kalau Fatayat Muslimat juga 1 bulan sekali. Oke. Di madrasah, di Rosa ya, di Rosa. Di kalian dan sebagainya. Kalau misalnya ada manakipan, kalau kemarin Pakar Nusa itu ada event yang besar kemarin itu Jawa Timur. Iya. Jawa Timur. Setiap LI mereka terlibat. Iya, semuanya terlibat. LI-nya tiap bulan sekali. 1 bulan sekali. Digilir. Dari ranting ke ranting, 3 bulan sekali ke MBCNU. Paginya khataman Quran, kemudian habis Isya mulai mujahadah itu ya. Kemudian ada hadroh sampai kemudian dawuh dari para pengurus, sambutan dan sebagainya sampai ada pengajian kemudian ditutup doa. Ya. Iya, alhamdulillah.
apa yang kemudian menjadi karakter ciri khas dari aktivis NU Buduran? MWCN Buduran itu insya Allah warganya orang-orang yang ikhlas, tulus, dan militan, sehingga Jamiah MWCN Buduran dan Banom-Banom itu berjalan dengan rutin dan smart. Apa harapan dengan ke depan tentang terkait dengan NU di Buduran, baik dari aspek lembaga ataupun dari aspek jamiah ataupun dari aspek jamaah? Harapan saya ya semuanya warga NU baik di struktural maupun di jamaahnya tetap mempunyai komitmen yang tinggi terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama, tetap kompak, bersatu, rukun untuk mewujudkan cita-cita Nahdlatul Ulama dan kehadiran NU di Buduran benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang ada di Buduran. Kira-kira kalau misalkan para ulama kita itu secara ideal 100% para pendahulu kita, kira-kira para aktivis atau para mukharib di NU di Buduran ini kira-kira dalam pandangan panjenengan yang tadi yang itu mendekati berapa persen ke ya, minimal di ulama Buduran katakanlah gitu, para muassis di Buduran misalkan itu mendekati ke angka berapa hari ini kira-kira dari aspek militansi mungkin kekompakannya? Kira-kira kalau saya pribadi bisa menilai 70% perubahan dari zaman pendahulu kita sampai hari ini, kepedulian maupun militansinya warga Nahdlatul Ulama ya kira-kira. Podcast ini insya Allah disaksikan oleh masyarakat umum. Bisa jadi kemudian anak-anak NU yang usia masih remaja, masih kecil, atau yang sudah sepuh-sepuh, atau yang masih aktif, atau yang sedang mungkin dalam musibah atau dalam nikmat. Terakhir kira-kira apa dahulu pesan jenengan sebagai pimpinan MWCN dan kepada masyarakat Buduran dan NU secara? Saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama di Buduran agar ikut berpartisipasi aktif di Jamiah Nahdlatul Ulama, karena bukan hanya isapan jempol saja bahwa kehadiran Nahdlatul Ulama benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara maupun kehidupan di masyarakat skala. Sebelum terakhir nih, mumpung kaji pripun hubungan antara NU dengan instansi pemerintah atau lembaga lain di Buduran, ormas lain di Buduran, kira-kira pripun? Hubungannya sangat harmonis sekali. Jadi banyak program-program MWCN Buduran yang manfaatnya bisa dirasakan oleh warga masyarakat Buduran. Sebaliknya pemerintah juga dapat menyupport kegiatan-kegiatan yang ada di MWC Buduran. Satu contoh, peringatan 1 abad itu yang namanya Pak Camat Buduran itu ikut terjun langsung ke desa-desa mengontrol bagaimana kondisi para tamu-tamu 1 abad itu di tempat-tempat yang telah disediakan. Terima kasih Pak Bagus. Semoga panjenengan dan para kiai, para pengurus MWC selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi kekuatan, diberi kesehatan, panjang umur, bisa menderek
para jamiah, para jamaah NU, dan semoga MUI Hiburan khususnya dan seluruh warga NU di wilayahnya diberi kemanfaatan dan keberkahan. Amin. Amin. Podcast ini biasanya diakhiri dengan baca walasi. Seperti di dinya-dinya ini ya, jadi kita baca walasi kemudian kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya Habib Mustafa mengaku pangapunten kepada para pemirsa. Kami mohon maaf kepada panjenengan semuanya bila ada yang salah, tidak benar dan sebagainya. Komentar dari panjenengan, kritikan dari panjenengan kita tunggu untuk kebesaran dan untuk kemanfaatan podcast Suara Hiburan ini. Sampai berjumpa pada episode berikutnya, pada topik yang lebih menarik dan pada sesi yang lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi